Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim dan saya Cokai Pardai. Sebelum kita masuk topik, kita di Studio Noise ini ada poster-poster podcast, oke? Oke. Yang kita sudah adalah collab dengan VS Netizen belum ya? Broken Family udah. Yang versus netizen cuman gue doang, tapi belum kita berdua. Oh iya, terus Lambemu udah. Lambemu udah diwakilkan oleh Firza waktu itu. Versus Everybody udah. Udah. Yang belum apa nih? Berisik belum ya? Berisik waktu itu gue yang wakilin. Iya. Romance Down. Kenapa tiba-tiba? Enggak, aku tuh lagi ngobrol-ngobrol kan, kita harus banyak collabs nih, ya kan? Aku mau collab soal membahas soal BTS Meal tuh sama yang konten Korea. Tolong Slim, pelakor. Tolong dijelaskan secara sejelas-jelasnya kepada diri saya. Jadi beberapa hari yang lalu, kalau saya tidak salah lihat, itu ada muka personal BTS di McD. Iya, apa sih yang terjadi, Slim? Ya itu minyak gorengnya BTS. Bangsat. Enggak, ini collab McD X BTS gitu. Oh gitu. Terus dia jualan nugget khusus kalau nggak salah, ada bumbunya, dan itu orang-orang pada antri. Oke. Saking pengen belinya, gitu maksud gue. Dan kelebihan makanan itu apa? Bisa jadi sesajen. BTS S-nya sesajen kayaknya. Jadi aku nggak tahu, kayaknya karena bungkusnya. Oh iya, bungkusnya ada logonya, dan bahkan ada yang di reseller, Pak. Ada yang dijual 500.000, makanya 500.000 sejuta gitu. Sorry, bungkusnya. Bangsa. Sausnya lah cok dijual cok. Karena limited edition ceritanya. Aku nggak. Oh itu limited edition. Oh ya, dan ternyata respect juga ya buat fans Korea, meskipun dia ngefans sama BTS, segitu ngefansnya, dia tidak rusuh di McD, Pak. Kan yang rusuh Gojek. Iya, mengutus Gojek. Itu sampai berantem anjing. Masalahnya mereka fight for nothing, bro. Betul. Mereka nggak ngerti apa yang mereka berantemin kan. Tapi respect juga serius nih buat BTS Army Indonesia, dia bikin donasi. Maksudnya? Untuk para ojek online yang ngantriin gitu. Apa sih susah apa sih? Enggak, maksud gue gini loh. Ya itu hak Anda ya, tapi udah bikin sendiri, repot sendiri, bikin donasi sendiri, sampah. Dan yang paling parah, ada McDonald yang sampai ditutup. Karena menimbulkan keramaian. Oke. Karena kerumunan Al Gojek tadi yang mesen BTS. Enggak, tapi maksud gue gini, si teman-teman BTS kan bikin donasi untuk teman-teman Gojek. Kan harusnya nggak perlu dilakukan kalau Anda tidak melakukan itu. Gimana sih? Lu ngerti nggak sih maksud gue? Nggak perlu bikin donasi kalau Anda nggak bikin kerumunan. Kalau tidak bikin kerumunan gitu loh maksud gue. Tapi ya meskipun tapi setidaknya ada responsibility-nya lah ya. Ada responsibility, respect yang. Ya itu sampai dijual-jualin, Pak, saking limited editionnya. Aku nggak tahu rasanya kayak apa, nggak tahu. Tertarik nggak tapi ingin mencoba? Aku sih kalau tertarik Bensu X BTS bareng. Geprek Bensu. Tapi itu nunjukin bahwa sebenarnya konsumerisme Army ya. Konsumerisme Army di Indonesia itu luar biasa sih. Iya sih, benar. Kayaknya BTS jual apa aja kayaknya dibeli sih. Serius lebih. Iya. BTS jual apa aja? Ya apapun laku, Pak. Tapi memang gitu, dari albumnya Korea juga kan memang kan kebanyakan kan yang bikin mahal tuh bonus-bonusnya. Oh iya. Misalnya ada posternya, ada kipas angin. Serius lu ada kipas? Iya, ada kipas. Light stick. Ada light sticknya. Terus ada diary-nya. Itu yang bikin mahal. Kalau CD-nya mah paling 15.000. Isiannya ya, tapi loyaltinya keren ya? Iya, tapi maksud gue apa sih istilahnya tuh kalau di merchandise tuh bundlingnya. Makanya katanya nanti BTS juga dia bakal bundling sama pompa air. Jadi nanti album BTS ada pompa air juga katanya Slim. Terus nanti ada traktor juga nanti. Dibeli. Gue yakin ada yang beli, Slim. Yakin gue. Iya juga. Kalau BTS nanti CD BTS bonus traktor, ada yang beli, percaya sama gue. Penggiling beras tanda tangan Jimin. Tapi menurut gue itulah kapitalisme, salut gue. Ya salut, makanya. Tapi ya tidak menyangka sampai kasihan McD-nya sampai ditutup-tutup. Nah, tapi aku ada satu masalah lagi yang lebih membuat aku bertanya-tanya. Ini bukan BTS. Ya. Menurut ente,
Teletubbies itu LGBT nggak? Aduh bangsat, nggak gini Coba. Slim. Coba. Kenapa lo bisa simpul? Ini dari mana? Kenapa lo Aku kan tiba-tiba? tadi, aku kan Oke, ceritain dulu dong. Jangan Gini. tiba-tiba lo bilang apakah Teletubbies LGBT dikasih tau runtutannya dulu gimana ceritanya bangsa? asu. Jadi tadi aku mau berangkat kan anakku nonton YouTube. Oke. Biasalah nyetel lagu anak kan. Oh ya, pokoknya yang YouTube Kids lah. Ya, terus ada Teletubbies. Oke. Dulu aku tuh sempat ada isu dia tuh LGBT karena dia ngajarin berpelukan. Berpelukan gitu, Pak. Oke. Dan Teletubbies warnanya apa? Ente mah enggak, ini buta warna asu. Bangsat. Oke, kita tes warna Teletubbies ini. Bangsat. Udah nggak jelas Iya, tiba-tiba iya. gue dites warna Teletubbies, anjing bener dah. Oke, tapi coba lah. Teletubbies. Demi supaya ini jelas Ya. juga nih apakah dia LGBT atau nanti tidak. teman-teman bisa langsung komen ya, bener nggak ya? Oke. Tinky Winky ini Ini warna biru. apa? Kok langsung sah? Tinky Winky kok bisa? Yang paling kanan kan? Iya, Tinky Winky. Berarti kalau nggak biru ungu. Nah, Oke. Tinky Winky Dipsy. Dipsy. Wah anjing nih apaan nih bangsat. Ijo. Iya. Bener nggak? Lala. Sama itu kayaknya. Kok Dipsy apa? Tinky Winky Dipsy. Dipsy hijau. Lala. Kalau bukan hijau berarti kuning. Nah. Ya, pokoknya gitu-gitu aja gua kalau bukan warna ini Ya, berarti. itu jauh asu. Hijau dan kuning. Lo di mata gua jangan salahin gua Oh, dong. masa salah? Ya ini merah. Nah. terus kenapa? LGBT kan Emang warnanya LGBT gitu? Pride kan warna-warni, Bro. Kan warnanya tapi nggak berurutan kayak gitu Bukan, dong. tapi brengsek. sekarang kalau kita pakai emot pelangi atau apa Pride Mon itu kan dia pasti identiknya kan sesuatu yang berwarna-warni. Iya, tapi kan urutannya kagak ungu Loh, terus hijau enggak. kagak brengsek. Ini konspirasi nih. Bangsat anjing. Pertama aku curiga Teletubbies LGBT dan dia golongannya Dewa Mesir. Apalagi sih Loh, anjing? yang disembah yang apa? Yang ada Matahari, Isinya bayi isinya matahari. Dewara. Anjing bangsat. Nanti kita harus bikin konten ini di MLI. Tentang konspirasi Apa? Teletubbies. Iya, nanti kita bikin konten judulnya Buruk Sangka. Tapi kalau gua lucu. Makanya. Tapi kalau menurut gua Slim ya, kalau Teletubbies itu berpelukan, itu mah dia berpotensi kerumunan doang, bukan LGBT brengsek. Bukan, tapi ini aku nggak tahu. Tapi dari Tinky Winky itu suaranya cowok. Oke. Si cowok Lala kayaknya. Cewek Lala cewek. Oh iya, ya udah. Tapi ini cowok pelukan sama cowok, cewek sama cewek. Ya kalau dia akrab ya nggak apa-apa. Bro, nggak umum bro di negara kita bro. Bangsat. Nggak jelas. Enggak, anjing. itu aku dari dulu kita kan nggak tahu cuk, pas kecil cuk. Iya kenapa? Terus ini apa namanya, ada yang apa namanya vakum cleanernya tuh. Terus siapa namanya? Ada vakum cleanernya Teletubbies. Itu ngapain? Sedot. Ya. LGBT identik dengan sedot-sedot. Apa sih anjing gua? Nanti buat teman-teman yang Anjing setuju lah. LGBT, Teletubbies LGBT kita akan bahas nanti. Tapi ya kan? iya. Ya udah deh, nanti aja kita bahas itu. Tapi Kita ke topik kita brengsek ya. kenapa tiba-tiba LGBT adalah Teletubbies brengsek. Apa? Tapi kita akan masuk ke topik kita nih Tretan Muslim kali Ya. ini. Topik kita nih sesuatu yang cukup ya seperti biasa lah, yang kontroversial lah. Ya, dan ini sangat tidak sesuai dengan budaya Indonesia ya. Maksud budaya Indonesia itu adalah budaya baik sangka, menghargai orang. Nah, Ya. topik kita kali ini adalah meremehkan orang tidak apa-apa. Oke. Jadi kita di topik kita kali ini ingin mengatakan bahwa meremehkan orang tidak apa-apa. Ini sebenarnya topik ini berangkat dari kemarin saya dan Joki kan beli ke toko emas lah, beli hadiah buat istri kan. Betul. Jadi saya menemani Tretan Muslim pergi ke salah satu toko emas yang ada di Bintaro. Ya, dan itu saya pakai celana pendek, Betul. pakai sandal jepit. Dan gue juga pakai sandal jepit Ya, kalau nggak salah. untungnya saya waktu itu dilayanin Dengan baik. dengan wajar, dengan Betul. baik. Walaupun memang waktu kita ke toko emas itu saya menemukan fenomena yang menarik Tretan Muslim. Kenapa tuh, Cok? Kalau kita baru lihat-lihat nggak dikasih minum. Ini benar ya. Jadi waktu itu gue sama Muslim ini ke toko emas ya. Jadi kalau kita baru lihat-lihat Betul. itu nggak dikasih minum. Belum. Kalau sudah pasti jadi, Belum pasti jadi. belum itu pasti jadi tapi masih sudah mulai menunjukkan ada yakin. ada agak keyakinan, ada Sudah interest-interestnya. mulai megang-megang barang. Betul, itu dikasih aqua. Nah, Ini bener, gue nggak bohong.
Habis itu kalau sudah deal, Sudah mau bayar. sudah mau bayar itu naik level tuh. Dikasih snack. Dikasih snack, ada jus, dikasih roka, apa segala sama, macam. apa namanya? Buah vita kalau Buah nggak salah. vita. Karena balik modal. Balik modal dia Balik tetap modal bangsat. gedean untungnya bangsat. Dia cuma ngeluarin aqua. Oh iya itu bener tuh. Nah, tapi di situ aku untungnya dilayani dengan baik. Ya, nggak ada masalah ya. Seandainya aku nggak dilayani dengan baik, kayaknya aku nggak tersinggung. Karena pada saat itu lo pakai sendal jepit, celana Dan pendek. celana pendek. Iya. Maksudnya siapa yang mau ke toko emas dan berlian pakai celana itu kalau ada orang apa namanya? Pasti kita mikir nggak niat beli nih. Gitu. Iya benar-benar Slim, gue sepakat karena Jadi kalau kita diremehkan saat itu nggak apa-apa. dan gue tuh selalu why dengan orang-orang yang pengen ngetes pakai baju gembel masuk ke mall terus dilihat saya dilayani nggak? Ya tidak. Boleh masuk aja sudah bagus Anda. Enggak, itu poinnya apa Slim? Jadi sebenarnya ada true story ini terlepas dari ada yang ngetes ya. Waktu itu ada orang ke iPhone ya, tempat iPhone itu apa namanya? Apple Store ya? iBox. Dia mau beli iPhone, tapi karena dia pakainya biasa, katanya kayak dicuekin gitu, nanya-nanya kayak nggak terlalu diladenin lah. Oke. Terus dia bikin video gini terus viral lah, katanya nggak dilayanin. Ya. Nah kalau aku ya wajar Anda nggak dilayani Pak. Anda mau beli iPhone, bukan HP Cina, HP Cina. Kalau Anda beli HP Nexian Hidayah sama Asia Hidayah pakai celana pendek dan lain-lain, itu ya masih dilayani. Enggak gini, kita ngomong Ya kan? kayak gini terlepas dari memang setiap toko punya SOP customer service ya. Ya, setuju. Itu pasti ada SOP-nya, tapi maksudnya dengan akal sehat aja nih ya. Kalau Ya. kita misalnya dateng pakaian compang-camping. Benar. Ya maksud gua orang juga hesitate lah untuk Makanya aku respect misalnya ada satu aturan toko yang harus melayani semua pelanggan. betul. Tapi kan dia ada energinya juga Pak. Betul. Dia sudah, menurutku dia pasti memprioritaskan kayaknya dari bajunya apa. Oh ini kayaknya yang aku jelasin lebih banyak. Betul. Oke, kalau dia datang pakai tas bagus ini, oh ini aku jelasin lebih panjang. Betul. Kalau Anda pakai sandal jepit dan kaos, disamperin aja masih untung ya kan? Iya, dan maksud gue tuh yang lucu tuh marahnya itu loh Slim. Suka tidak suka, mau Ya. tidak mau, memang di society kita saat ini baju itu atau pakaian kita tuh menunjang Benar, untuk benar. aktivitas yang akan kita lakukan. Ya, Contoh, ini contoh. ya, Misalnya nih kita pemadam kebakaran. Misalnya kita pemadam kebakaran, terus ada rumah kebakaran. ya. Terus kita pakai sandal jepit, pakai celana pendek gitu. Terus maksud gue pada saat kita ke lokasi kita dicuekin, nggak dikasih tau selang air apa segala macam, ya wajar lah. Gak maksud gue di beberapa konteks memang baju itu juga menunjang untuk Dokter juga. dokter misalnya. Kalau dia potongannya nggak jelas, terus bajunya kaos-kaosan doang, pasti lu. Pasti kita takut Pak. Jadi Benar. kita nggak apa-apa meremehkan orang. Betul. Itu berarti meremehkan dan waspada. Menurutku meremehkan tuh jadi satu dengan waspada. Dan maksud gue gini Slim, meremehkannya tapi tidak usah diucapkan di mulut ya. Misalnya contoh nih, misalnya kita penjaga toko, terus ada orang pakai sandal jepit, celana pendek. Ya. Bob Sadino. Nggak usah kita teriakin Bob Sadino juga. Bangsat Atau kenapa? misalnya atau misalnya kita teriakin miskin orang miskin. Ya, Nggak perlu jangan. kita teriakin. Tapi kalau kita jadi waspada Ya. dan kita jadi ada kayak cenderung meremehkan, ya wajar-wajar aja. Iya, dan kalau nggak dilayani wajar. Nih Iya. buat mas-mas yang ke iBox pakai sandal jepit, kalau Anda tersinggung karena Anda dinilai dari penampilan, saya tanya deh, kalau Anda yang jaga toko itu, terus ada jamet, ke mall pakai sepatu futsal, pakai kaos killing minsat globor-globor ya kan? Kalau Anda ngelayani, Betul. saya salut sama Anda. Nggak mungkin juga, pasti langsung Betul. lapor saat, kan? Betul, anjing maksud. Jadi maksud gue tuh meremehkan orang berdasarkan penampilan sampai taraf tertentu boleh asal jatuhnya jadi waspada ya. Dan jangan diomongin. Dan jangan diomongin. Oh, itu dia yang. Kalau misalnya kita nih ada misalnya contoh jamet-jamet gitu masuk, kita waspada. Iya. Waspada kalau tiba-tiba dia joget kan bikin konten.
Kan soalnya suka anjing men. Iya, Itu iya. mereka tuh suka naruh HP terus tiba-tiba neo anjing bangsat. Iya. Lebih serem dia random jogetnya loh. Makanya pecah Daripada- semua nanti ya. Daripada itu. Jadi maksud gua kalau kita diremehkan karena baju kita sih wajar. Terus maksud gua orang tuh ya entah kenapa kalau menurut lo Slim, Ya. orang yang bikin konten nih pakai baju-baju gembel, datang ke mall Waktu terus itu kayak KFC waktu itu. Ada orang pakai baju gembel ngetes. Dia ke KFC. Iya. Akhirnya ya dilayanin gitu. Tapi maksud gua kan itu kan bikin masalah yang nggak perlu ya Nah, Slim. makanya Gua gini. tuh nggak ngerti deh. Terus sumpah, apaan sih? kalau nggak dilayanin, Iya. pasti nanti wah KFC nggak ramah. Bukan begitu. Anda bawa lalat. Anda gembel berlalat. Ya jangan salahin dong maksudnya. Anjing, iya, maksud Bukannya pelayan KFC itu sombong atau apa, bukan. Kalau Anda masuk pakai baju kotor dan berlalat tadi, Anda mengganggu kenyamanan. Betul. Bukannya sombong. Coba waktu itu nggak dilayanin, pasti langsung Iya. wah KFC tidak ramah. Anda yang tidak tahu diri. Ya kalau misal Anda kotor, ini bukan semua nggak harus gembel ya. Iya. Maksud kita pun ya kalau keringetan nggak enak badan apa, bau badan mending nyuruh temen yang masuk ke dalam, Pak. Benar. Ya kan? Dan maksud gue tuh bukan prank ya, konten-konten kayak gitu tuh apa? Maksudnya cuman bikin masalah-masalah yang nggak perlu gitu. Sama Iya, kadang tuh iya. yang paling menarik tuh adalah banyak ya konten-konten kayak gitu ya. Misalnya nih, ada dia sengaja nih pakai daster datang ke toko emas. Ya. Terus dia nunjukin aku kemana-mana nggak pernah dandan kan gitu kan. Iya. Terus aku selalu beli emas pakai duit cash, walaupun aku pakai sandal jepit dan daster ini aku selalu bisa membayar dengan cash. Jangan milih orang dari penampilan luar ya. Apa sih maksud gua? Nah, apa sih maksud gua? Anda ngomong gitu karena Anda sudah punya duit. Betul. Dan ini Coba dulu Anda sebelum punya duit. dan ya kan? satu lagi gini Slim, kemiskinan tuh aura. Oh iya sih. Buat gue kemiskinan aura. Mau orang miskin lo dandanin apa, miskin aja udah. Misalnya ada orang miskin nih dari yang rumahnya kardus-kardus nih, terus lo ambil nih, terus lo dandanin pull and bear, jadi bau sampah. Maksud gue tuh karena aura pak. Tapi lo kasih kaos aja, terus lo kasih celana pendek, auranya beda pak. Dulu aku di Surabaya begitu, Pak. Tapi lo setuju kan? Setuju. Ya, betul, Jadi Pak. orang Chinese Surabaya Ya. itu kemana-mana, kalau ke mall dia pakai sandal jepit, pakai celana pendek. Giliran aku, wah ini orang kaya malah begini dandanannya. Giliran aneh yang niru, kayak orang Madura nerobos mall aja. Kok nggak kayak dia bener? Aura sih kelihatan. Aura Orang men, kota, aura. ya. Ada ya orang yang mau pakai tas brand kayak gimana juga, ya alay aja ada. Walaupun asli ya, Iya. walaupun asli ya. Ya, sebenarnya iPhone 12 gini, duit itu bisa beli iPhone tapi nggak bisa ngebeli aura. Kelas, betul. Aura dan kelas Sepakat tadi gua. ya. Kalau Anda orang mau Anda selfie pakai iPhone 12 Kameranya retak bos. makanya ya kan. Jadi sekali lagi kalau buat teman-teman yang Terus attitude itu kan pembawaan Benar. juga berpengaruh kan Slim. ya, terus juga kalau ngomongin merem kalau di sekolah sering kita misalnya satu kelompok dengan temen yang tuli-luli kan. Pasti Maksudnya bodoh. yang duduk belakang kan. Ya. Aduh kan banget itu aku ingat kuliah. Pasti ada 5 orang yang terbuang. Ada 5 Kasian orang doang kita gua, yang anjing. tidak ingin dimasukkan ke kelompok manapun kan. Iya, terus Ya. bentuk kelompok tiba-tiba cat. Anjing, bangsat. Masih sisa 5 orang itu, Mas. Ya Benar. Allah, terus Tapi mulai. itu berarti benar-benar sampah Slim. Karena Iya. karena ada orang ya. Kalau dulu di kampus gue tuh ada orang dia tuh goblok aja, tapi dia nyumbang duit. Nah, Misalnya contoh untuk ngeprint, untuk jilid. Kalau dia tidak diajak juga, sumbang oksigen. ya tapi kan biasanya orang yang nggak diajak kerasa teremehkan. Betul. Oh, kalian meremehkan aku. Lah, ya mohon maaf. IP Anda sudah menjawab semua itu. IP Anda itu tidak berbohong. Anjing. Judge a book by IP kalau aku ya kan. Kan, terus masalahnya kan kalau dia kita masukin ke kelompok kan penilaian kita juga bergantung dengan dianya juga. Makanya, apalagi misalnya itu kok nggak kasih kesempatan, ya ada yang presentasi kan. Terus ada satu orang, itu dong kasih kesempatan presentasi. Waduh. Bukan meremehkan. Bukan meremehkan. Kenapa dia nggak pindah kelompok Anda aja? Sama ini, kalau kita dipilih terakhir waktu lagi olahraga.
Oh. Jadi kan biasanya kan kalau kita olahraga kan kita pilih tim. Biasanya yang dipilih paling terakhir tuh yang paling nggak bisa olahraga tuh. Ya nggak usah baper. Maksud gue misalnya kan, ayo gantian lo ya, gue pilih sini. Yang dipilih pertama biasanya paling jago tuh. Oh iya. Terus nanti makin skillnya turun. Yang dipilih paling terakhir tuh biasanya baper. Anjir gue. Iya memang faktanya ya begitu. Terakhir kali Anda ngegolin bunuh diri kali maksud gue. Tapi memang gitu ya Slim. Kita tuh kadang tuh kalau misalnya orang menilai kita seolah-olah meremehkan, malah marah. Padahal menurutku ada alasannya kenapa mereka meremehkan kita. Betul, terlepas dari memang ada stereotype ya. Iya. Misalnya contoh nih stereotype yang agak wadididaw, misalnya ada tretan muslim datang terus diremehkan, paling dia jual besi rombeng. Iya. Nggak gitu-gitu juga. Gitu. Tapi ini kita lagi ngomong tentang konteks yang meremehkan. Kalau misalnya kita dinilai berdasarkan track record, ya wajar lah diremehin, bangsa. Bener, apalagi misalnya kita kayaknya pernah bahas soal suku ini, kalau dicap ini ya wajar. Nah, kalau di Surabaya waktu itu aku kan plat M tuh Madura. Bangsat, lucu banget. Apabila ada razia polisi agak lama kalau plat M. Ini kan polisi mungkin aku nggak tahu, mungkin bukan meremehkan, ini waspada hitungannya. Betul. Sumpah Pak, giliran yang lain tuh Pak, SIM STNK gitu. Giliran aku digeledah, bawa celurit nih katanya. Bangsat. Stereotyping. Tapi ya aku mau marah juga ya nggak bisa. Sama. Itu orang yang mungkin sebelumnya ada plat M yang ketangkep bawa celurit. Betul. Gitu. Dan sama gue juga Slim. Gue kan orang Batak. Stereotypingnya kan adalah orang Batak. Lu pasti jual lu punya tambal ban tapi tebar paku sendiri. Orang Batak kan stereotypingnya gitu. Iya. Gue nggak marah kalau di stereotyping gitu. Karena memang setelah saya cek secara langsung di jalanan, biasanya sih orang Batak. Dan maksud gue ada stereotyping tertentu yang susah dilawan. Gak semua, tapi memang susah. Atau misalnya contoh apa ya, stereotyping yang paling bangsat ya, orang Padang pelit katanya. Ya ada yang begitu. Ya mungkin itu memang berdasarkan kejadian asli sebelumnya. Iya. Nah sekarang kalau ngomongin tadi kan soal meremehkan di sekolah. Kalau orang tua meremehkan ente, waduh, gimana? Wah bagus nih, seru nih Slim. Ya ini seru nih. Kalau orang tua yang ngeremehin kita beda, karena kalau buat gue ya, tapi kan saya tidak tahu ya parameter kebahagiaan setiap orang kan beda-beda ya. Ini tapi, dari ente sendiri. Tapi kalau gue biasanya orang tua tuh mau lu semandiri apapun, tetap di mata dia tuh kita anak kecil. Kayak kita tuh anaknya dia. Sehingga kadang pada saat dia ngeremehin kita tuh bukan karena dia pengen ngeremehin kita, tapi dia khawatir aja. Ngerti kan maksud gua? Misalnya contoh, mau lu setiap pagi selalu lipat tempat tidur, nanti satu saat nanti pada saat lo mau ngekos tetap khawatir. Nyokap lo tetap ngeremehin. Kamu nanti bisa nggak makan ini apa segala macem gitu. Nggak lipat tempat tidur. Bangsat. Tapi yang saya lakukan tiap hari apa? Ya. Tapi memang ada juga anak-anak bangsat memang yang patut diremehkan. Betul. Tapi aku juga harus melihat orang tuanya, kalau terlalu meremehkan juga toksik juga menurutku. Yang membanding-bandingkan, itu sih menurut gue sih udah. Padahal anaknya misalnya udah S1. Betul. Pasti. Apalagi dibandinginnya sama ini kan misalnya. Ya enggak, yang udah kerja aja. Stephen Hawking. Bangsa. Kamu goblok, Stephen Hawking tuh lihat profesor. Udah gak masuk akal, dibandinginnya udah mulai gak masuk akal. Tapi pembanding-bandingan tuh gue sampai sekarang sih menurut gue. Ya pasti itu kan pembanding-bandingan berangkatnya dari meremehkan. Anak gue mana bisa kerja di BUMN. Iya. Gitu. Ya kan pasti berdasarkan dari itu. Sebenarnya kalau tujuannya memotivasi mungkin masih mending. Bangsat, apa motivasi apa? Enggak, maksudnya itu loh, anaknya Bu. Nah kalau gitu bisa nadanya. Dia kerja di BUMN. Iya. Kamu mah sampah. Itu baru meremehkan. Tapi kalau kamu itu harusnya bisa lebih giat lagi gitu. Kalau aku sih setuju. Tapi orang tua tuh dua Slim, masalahnya Slim. Satu, kadang terlalu meremehkan anaknya. Terus kedua, delusi kalau anaknya itu tuh adalah pinter gitu, ngerti kalau maksud gue? Meremehkan itu nggak baik. Tapi delusi, lalu percaya. Wah itu sih. Apalagi pada anak ya terlalu. Iya. Salah satunya ya. Betul. Iya. Aku sih. Tapi ada kan orang tua gitu, ada Pak. Udah jelas anak Anda sekolah dokter, mau kemana bangsat? Emang iya sih, itu gila sih. Maksudnya gini, anak yang tilulil dengan
dengan Anda kasih, ya katanya ada uang pelicinnya buat Betul. masuk. Dengan dia menjadi dokter, itu nggak membuat dia jadi pinter, Pak. Benar. Yang ada adalah dokter bodoh dia. Yang ada dia pemalas. Yang ada dia akan operasi dan meninggalkan alat-alat operasi di perut pasiennya nanti. Ada gunting ketinggalan karena Iya, tidak iya. kompeten. Benar, Karena benar. secara apa ya bilangnya? Tapi itu wajar sih kalau sering ada yang ketinggalan pas operasi. Bangsat, Tapi kalau terlalu bodoh, yang ketinggalan BPJS. Apa di perut pasien ada BPJS? Ada pegawai kecamatan. Kenapa di perut pasien ada kwitansinya bangsat? Saya mau bayar Pak di ronsen lagi. Di dalamnya ada dioperasi lagi bangsat. Justru itu nggak baik juga ya kalau Baik bro. orang tua nggak boleh delusi ya. Iya, menurut gua orang tua juga harus ada di tahap yang seimbang untuk mengakui bahwa ya kalau anaknya bodoh ya bodoh aja. Atau anaknya agak lemes, ngondek-ngondek gitu. Jangan jadi TNI. Maksudnya biar anakku cowok ikut BMN anjir. Iya bang. Ya, Iya. Merendahkan terlalu parah nggak boleh. Anjing, Tapi gua udah delusional terlalu percaya diri nggak boleh. Kenapa cok? Enggak, maksud gue tuh ya tapi nggak apa-apa sih kalau orang tua, ya namanya orang tua kan boleh yakin lah ya. Iya, boleh Ya, tapi kalau yakin. tandanya sudah di depan mata, misalnya contoh anak Anda sudah mulai hobinya cross dressing, Ya. pakai baju cewek, Terus dikagetin, sudah mulai "Hey, sulam, ayam. Nah, sudah mulai sulam alis, Nah. yang sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Terus sudah mulai coba-coba pakai sepatu hak. Iya. Terus Anda masih, ya nanti satu saat nanti dia akan menikah dengan ya. Menurut saya sih, kalau tandanya sudah jelas seperti itu, harus lebih lapang dada lah Bapak Ibu menurut saya, karena ya kadang ada loh orang tua delusional yang gitu. masih percaya anaknya bisa berubah. Iya. Iya. Sebenarnya Tapi kalau lu nggak apa-apa, yakin. yakin mah nggak apa-apa. Ya, Gratis. yakin aja. Yakin aja terus. Tapi lagi-lagi, jadi menurut kita berdua adalah kalau kita diremehkan karena kita memang patut untuk diremehkan, ya wajar lah. anjing. Ya, Maksud wajar. gua, itu sebenarnya bukan masalah men. Nah sebenarnya yang kasihan tuh kalau orang yang misalnya dia orang miskin beneran, yang dia nabung duit, yang dikumpulin, terus dia ke toko emas, terus apa kamu? Kenapa kebayangin dia lucu aja? Bangsa, itu kayak adegan sinetron. Iya. Nah kalau itu aku nggak setuju tuh, ya kan? Dan Kalau itu bukan diremehin, itu direndahin. Oh itu direndahin. Itu direndahin. Oh kalau dia beneran memang dia kondisinya agak kurang kaya, terus dia diperlakukan kayak gitu, itu direndahin. Itu direndahin. Oh, Apalagi misalnya iya. contoh ya, tapi ini Pak udah nunjukin duit cash. Kamu tetap bawa sampah. Gitu. Lah kalau itu direndahin maksudnya. Iya. Udah nunjukin semua bukti-buktinya. Ya, Tuh, terus ada duitnya. ada duitnya. Duit kamu kotor ya. Kayak misalnya contoh, ya menurut gue sih yang wajar-wajar aja lah. Terus kalau social eksperimen juga yang masuk akal aja lah. Ya menurutku nggak perlu dieksperimen. Iya lah, maksud gue kayak misalnya gembel ke kafe diusir nggak ya? Ya iya. Apa sih maksud gue social eksperimen kayak gitu sampah banget maksud gue. Bikin masalah nggak Yang penting bikin men. sosial eksperimen kalau punya kafe ada gembel juga diusir juga. Terus dia nggak baru jadi gembel bangsat emang. Terus mau ngetes ya kan? Terus contoh sosial eksperimen yang kayak misalnya kalau orang punya mobil mewah, ini kan dulu kan sempet rame Oh, nih. iya. Kalau orang punya mobil mewah, cewek-cewek suka, ya iya dong, cewek-cewek suka dong. Hal-hal gitu tuh maksud gua apa sih? Iya Terus sih. udah gitu kalau ceweknya jadi gini kan, itu kalau nggak salah sosial eksperimennya gini. Jadi ada cowok Pakai mobil jelek. pakai mobil jelek, Oke. terus abis itu nanti dia pakai mobil bagus. Ceweknya awalnya nggak mau. Ya, ceweknya awalnya nggak mau. Gini. Mm-mm. Terus habis itu ternyata dia datang bawa mobil bagus. Betul, terus ceweknya jadi mau. Iya. Ceweknya dihujat. Ya itu wajar Ustaz. Itu nggak usah dites. Ngetes tuh sesuatu yang belum tahu. Kalau itu udah tahu. Ya Gue nggak marah loh sama ceweknya. ya makanya. Anjing aneh banget kan ini. Terus misalnya ini masuk ke relationship nih. Misalnya ada cewek yang nganggep, aduh males nih jalan sama ini naik motor. Ya, Menurut ente salah nggak ceweknya? enggak lah. Menurutku enggak. Apalagi misalnya dia naik motor lewat daerah yang banyak tomcatnya kan. Maksud gue. Atau banyak begal. Ya, enggak banyak begal, enggak banyak tomcat, ngapain lewat daerah banyak tomcat. Tapi kan cewek tuh ada cewek yang sebenarnya cowok juga lihat-lihat Anda deketin siapa.
Bener. Kalau ceweknya biasa pakai dress, Iya. biasa pakai wangi-wangi, Anda naikin Shogun Air, Bangsat. bau bensin ya kan? Nah, yang paling anjing tuh gini loh. Kadang tuh ada ya gini ya. Namanya kekuatan cinta ya bisa berhasil aja sih. Tapi kadang tuh gue suka sebel sama cowok-cowok yang ngomong kalau kamu cari yang ganteng, kalau kamu itu semua tuh bener-bener sampah tuh. Kalau kamu cari yang ganteng, kalau kamu kaya, cari yang kaya, aku mundur. Kalau kamu cari yang setia, aku maju. Ya gak usah ngomong bangsat, karena itu kan kualitas yang memang dicari orang pada umumnya. Setia doang kalau perut keroncongan lah bangsat. Itu susah sih menurut gue nggak masuk akal. Iya, banyak tuh kalau kamu cari yang ini aku mundur. Iya. Kalau mundur ke jurang. Karena emang gak punya apa-apa dia, aku tidak punya yang ini, tidak punya ini. Terus iya maksud gue tuh kayak cewek itu kan gini, cewek itu tuh adalah sebuah makhluk dimana dia juga harus kita senengin. Benar. Kadang tuh cowok ya ini menurut gue ini bangsat nih menurut gue, makanya cowok-cowok kayak gini patut diremehkan nih. Kadang tuh cowok tuh merasa kamu kalau misalnya lihat cintaku dong, kita susah bareng. Bangsat, kenapa mau ngelamar cewek langsung diajak susah bareng? Ada effort lah gitu maksud gue. Kemana lah? Iya juga ya. Emang aneh Dari bener. awal aja udah ngajak susah bareng. Iya. Itu mental wish. Itu pasti yang ini yang cowok-cowok yang pakai hoodie yang rambutnya lepek tuh nggak lu? Terus yang pakai kacamata gitu tuh bangsat. Menurut gua wajar-wajar aja lah pokoknya. Kalau Anda diremehkan karena memang track record Anda wajar untuk diremehkan, silakan nggak boleh marah. Jadiin motivasi aja. Iya. Atau introspeksi diri aja. Iya dong. Biar lebih baik ya ke depannya. Iya. Jadi berarti peribahasa don't just a book by its cover agak bisa dibantah juga ya. Tergantung konteks sih. Tergantung situasi waktu itu. Iya, tergantung konteksnya sih. Jangan menilai buku dari covernya. Lagian juga itu udah peribahasa jadul lah, Slim. Karena zaman sekarang tuh penerbit tuh semua sampulnya udah menarik. Karena semua penerbit tuh udah mengerti bahwa sampul itu adalah bagian dari penjualan konten isi bukunya. Kalau buku bagus sih dia pasti Itu dulu mah bisa. zaman perang, bangsat. Oh iya, zaman perang kan mungkin lusu-lusu. Dibuka ternyata isinya ilmu bagus. Betul. Muncullah peribahasa itu. Nah, kalau konteksnya buku pelajaran bener. Don't judge a book by its cover. Iya. Nah sekarang gini, misalnya ada buku mengenai novel terbagus di dunia juga kalau gambar sampulnya tai ya maksud gue gimana orang juga udah nggak ini sih udah nggak. Tapi memang penampilan luar tidak bisa dijadikan patokan 100% untuk menilai orang tersebut. Setuju. Iya. Tapi kalau first impression Anda diremehkan, betul. Ya jangan baper juga. Misalnya pertama ketemuan, ya kan Anda pakai baju Volcom, anjir Volcom masih gaul nggak sih? Nggak tahu deh Pak. Dulu gaul anjir. Pokoknya pakai baju-baju gitulah ya. Iya, pakai baju-baju biasa, pakai sandal gitu. Terus kalau ceweknya kayak anjir nih kayaknya cowok ini, ya wajar gitu. Betul. Biasa cowok tersinggung, anjir nih cewek ngejudge gue. Ya iya dong. Jangankan perempuan itu, para ahli-ahli fashion juga. Melihat Instagram Anda di blog, di report spam, udah jelas. Iya. Bangsat. Terus ayo kita ngedate yuk. Di mana? Geprek bensu. Ya boleh. Enak geprek bensu. Boleh. Ditampar sambel lah tapi. Jadi sebenarnya menurut kita sekali lagi kalau Anda diremehkan karena track record Anda, silahkan diintrospeksi aja dirinya. Ya, silakan diintrospeksi aja dirinya, tidak usah marah dan ya anggap aja itu adalah sesuatu yang harus kita rubah. Ya jadi itulah ya, pokoknya kesimpulannya ya, kalau misalnya Anda diremehkan karena Anda memang patut diremehkan, ya udah terima aja lah. Yoi, jangan suka ngetes toko ini nerima nggak kalau gembel. Iya. Jangan dites karena gembel ke situ biasanya ngemis. Dan kalau tiba-tiba mau beli ini, kan kalau orangnya wah ini kayaknya nggak beli nih, soalnya mungkin gembel-gembel sebelumnya dia ke situ memang minta-minta. Betul. Ya kan, jadi kalau ada yang ngetes, kalau Anda diremehkan wajar ya kan. Dan lo tau nggak sih menurut gue ya, konten-konten gembel datang ke toko emas, gembel datang ke mall, terus ternyata beli barang-barang, itu bikin gembel beneran selanjutnya ditodong men. misalnya dia beneran pengen ngemis di sana, ayo silakan Pak beli, saya tidak ada duit, saya gembel beneran. Emang anjing maksud gue, Mau beli KFC ya? nasi putih aja jarang.